Halo teman-teman semua, baik. Nah, di video kali ini saya, Putri Sari, akan menjelaskan bagian-bagian dari surat dinas. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi, lembaga, atau organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat kedinasan atau formal kepada pihak lain. Surat ini berisi urusan yang berkaitan dengan tugas, kegiatan, atau administrasi suatu kantor atau instansi. Bagian-bagian surat resmi. Yang pertama ada kop atau kepala surat. Yang kedua ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Ada nomor surat, lampiran hal atau perihal, alamat dalam, salam pembuka, kalimat pembuka, inti surat, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, nama terang, dan yang terakhir ada jabatan. Berikut contoh surat resmi. Kop atau kepala surat. Kepala surat merupakan bagian paling atas yang ada di dalam surat resmi. Bagian surat ini memuat nama, logo, alamat lembaga, atau instansi pengirim surat. Fungsi kop surat adalah sebagai identitas atau penanda si pengirim surat. Tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Apabila alamat instansi pengirim surat sudah tertera pada kop atau kepala surat, maka tempat pembuatan surat tidak perlu ditulis kembali. Penulisan hanya tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Selanjutnya, nomor surat. Penomoran surat dilakukan untuk memberikan tanda urutan dalam lembaga atau instansi pengirim agar surat tersebut resmi terdaftar dan mudah dicari ketika suatu saat dibutuhkan kembali. Penggunaan nomor surat meliputi nomor urut penulisan, kode surat, bulan, dan tahun penulisan surat. Lampiran. Bagian ini merupakan penjelas bila ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat resmi tersebut. Apabila tidak terdapat berkas tambahan, maka tidak perlu ada lampiran. Penulisan lampiran dapat berupa jumlah lembar, berkas, atau eksemplar dengan huruf. Model penulisan lampiran dapat ditulis di sebelah kiri atas setelah penulisan nomor surat. Selanjutnya ada hal atau perihal. Perihal diisi sesuai dengan maksud dari surat. Bagian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat yang dikirim agar penerima mudah mengerti inti dari isi suratnya. Alamat dalam. Alamat menunjukkan tujuan pengiriman surat dan identitas penerima surat. Penulisan alamat biasanya menggunakan sapaan Bapak, Ibu, atau yang terhormat. Contoh, yang terhormat, Direktorat Pendidikan RI, Jalan Pangeran Diponegoro 68, Jakarta 10040. Nah, selanjutnya ada salam pembuka. Bagian surat resmi berikutnya adalah salam pembuka. Bagian ini biasanya berisi sapaan awal sebagai pembuka pembicaraan yang diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma.
Contoh salam pembuka dalam surat resmi yakni dengan hormat, salam sejahtera, assalamualaikum, dan lain-lain. Kita masuk ke isi surat. Isi surat adalah bagian paling penting dalam surat, karena bagian ini memuat apa saja hal-hal yang ingin disampaikan oleh pengirim surat. Nah, isi surat terdiri dari kalimat pembuka, inti surat, dan kalimat penutup. Selanjutnya, salam penutup. Salam penutup berada di akhir surat yang berisi salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berpesan. Sebenarnya bagian ini tidak harus ada, tetapi alangkah lebih baik jika pengirim menulis bagian ini agar surat menjadi lebih sopan dan formal. Contoh salam penutup yakni hormat kami, salam takzim, wassalam, dan sebagainya. Terus ada tanda tangan, nama terang, dan jabatan. Bagian ini terletak di paling bawah surat yang menunjukkan siapa dan dari mana pengirim berasal. Untuk yang terakhir ada tembusan. Tidak semua surat resmi memiliki tembusan, tetapi jika ada, maka bagian ini dimaksudkan agar surat disampaikan juga kepada pihak lain tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.